Nih. Ntar nih, aku kasih potong dulu, kasihan. Nih, tuh. Nyam. Kangkungnya nanti tambah ya. Nih, kadang-kadang mau disuapin. Gimana sih meluput? Panjang banget, bos. Tuh. Ya, apa kalau mau bikin mereka semua gendut-gendut ya bisa nih, aku suapin satu-satu. Mereka senang banget disuapin guys sebenarnya. Nah ini aku berangkat dari beberapa pertanyaan dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube juga. Itu kok ada sih yang nggak doyan pepaya iguananya guys. Bang, aku kasih pepaya kok nggak doyan ya? Satu, ya kan? Ini udah empuk banget. Sama kangkung ya. Satu guys, lihat. Untuk pembanding. Satu. Nah ini kosong. Mana bisa aku bersihin kan dari kangkung-kangkung. Satu kangkung, satu pepaya. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini ada beberapa update. Athena kotak kayunya aku ambil karena pertama dia belum siap lahiran, kedua kayunya dimakanin. Tuh lihat, digigitin. Jadi kosongan dulu ya bro. Ini kandangnya habis ku bersihin guys. Gitu. Yaudah, hari ini kontennya adalah pepaya sama kangkung. Kita akan kasih guys, tapi mereka akan pilih mana ya. Kita akan tes. Kalau feelingku sih pepaya ya. Tapi ini harus kita kasih satu bebarengan ya. Satu sekaligus langsung gitu. Kura-kura habis ku kasih pelet nih, lihat. CST-nya. CST-nya ini guys. Makan pelet, ya kan. Yang ini malah kawin, dah. Serah dah. Oke, kita mulai saja. Mungkin kita ini ya, kasih ini satu, ya kan? Ini udah empuk banget. Sama kangkung ya. Satu guys, lihat. Untuk pembanding. Satu. Nah, ini kosong. Mana bisa aku bersihin kan dari kangkung-kangkung. Satu kangkung, satu pepaya. Oke, kita lihat. Milih yang mana? Set. Seimbang ya. Seimbang lah ya. Pepaya lebih banyak sih guys. Lihat. Selama ini aku kasih pepaya tuh kayak cuman dari jauh kan nih. Ku zoom in cara mereka makan tuh langsung ya. Jadi digigit langsung ditelan. Tuh. Nggak pakai dikunyah guys. Gigit telan tuh. Ngunyahnya tuh sebenarnya bukan ngunyah, dia motong ya, motong pepaya yang masih sisakan di mulutnya gitu. Dipotong langsung masukin mulut gitu. Sama juga kangkung juga gigit masuk ya kan. Tuh. Untuk kangkung nggak aku potongin ya. Jadi langsung aja dikasih. Nggak dipotong. Nih. Tuh. Sini habis guys, seketika satu buah langsung dikerubutin. Jadi pemenangnya adalah pepaya sih, pepaya paling rakus sih. Nah ini aku berangkat dari beberapa pertanyaan dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube juga. Itu kok ada sih yang nggak doyan pepaya iguananya guys. Bang, aku kasih pepaya kok nggak doyan ya? Aku nggak tahu solusinya guys. Cuman mungkin aku kasih sedikit saran, bisa dipuasain dulu guys, 2-3 hari dipuasain, nggak usah dikasih makan sama sekali, cuman air aja. Terus hari keempat atau hari ketiga lah, puasa 2 hari kan, dikasih pepaya guys, pasti mau deh, harusnya sih mau ya, dengan catatan suhunya harus panas, jemur juga sepanas ini, pokoknya panas lah, syukur-syukur sampai dia mangap kondisinya waktu dijemur gitu. Kita kasih lagi tambah ya, belum cukup nih kalau cuman segitu doang guys. Nih kura-kura Ambon langsung pada ngumpul kasih pelet ya, udah jadi kebiasaan. Oke, kita agak majuin di sini. Ini makan bro. Iki pacol ning kene iki. Masih ngendok merah. Kaono guys. Oke, langsung makan ya. PR-nya sih, aku kalau beli kangkung itu ininya tuh raffia guys, talinya. Kalau yang alami itu kan dari bambu. Dari apa sih? Iya bambu itu apa namanya?
talinya. Itu nggak apa-apa, langsung kelempar aja. Tapi kalau raffia gini rawan kemakan. Mau sulcata juga kura-kura gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu kan. Main makan aja. Tali raffia kalau ini ki naik kemakan nggak tahu guys. Aku nggak pernah ngalamin yang tiba-tiba mati terus ada raffianya. Cuman oh ya aku jadi ingat pernah ngalamin iguana makan raffia, tapi raffianya warnanya kuning waktu itu. Jadi mungkin dikira kayak labu atau paya atau apa gitu, apa buah-buahan gitu kan. Dimakanlah. Aku taunya waktu dia pop itu di pantatnya keluar raffia ya guys. Terus aku apaan nih? Ku tarik kan, seret, panjang raffia guys. Jadi poinnya adalah kecerna. Nggak kecerna sih, keluar guys. Tapi ya itu mungkin salah satu yang beruntung keluar raffianya. Kalau macet atau mampet di dalam, yaudah mati bisa-bisa ya. Belum ada bahan kimia dan lain-lain. Waduh. Itu kangkung ya, biasanya kan ikat-ikatan tuh ada ikatannya kan. Ilangin guys, jangan lupa. Apalagi kalau warnanya cerah ya kan. Oke, karena kangkung kayaknya udah lumayan banyak, godeng baru 4 anjay. Ini di depan sana masih banyak guys. Satu bongkok ya, satu ikat besar. Kita lempar mana ya? Situ aja. Oi, boom. Satu. Kalau pepaya enaknya satu-satu ya. Sebenarnya kalau mau dinikmatin dilihat gitu. Kalau langsung banyak mereka biasanya ini jadi nggak fokus. Kita coba ntar harus ditutup dulu guys. Kadang-kadang kabur juvenil gitu. Kita coba potong ya. Ini kan terlihat. Ya kan susah tuh makannya. Kalau agak kerasan sedikit, awas jari-jari. Nah, ini tuh empuk sebenarnya. Cuman kalau masih utuh, mulut mereka gigitnya susah. Tapi kalau udah bentuk, awas ini kaki. Nah, kalau udah kayak gini, wih, santai bos. Sejinak-jinaknya iguana ya. Mereka punya mulut, punya gigi untuk gigit. Jadi aku walaupun kayak udah biasa gitu di kandang koloni, tetap ada yang namanya jaga jarak, apalagi kalau musim kawin guys. Aku pernah suatu kali dulu banget kandangnya belum kayak gini, masih soliter gitu, ada satu jantan dominan. Aku lagi nyapu di bawah gitu, dia lagi di tangkringan. Aku kalau nyapu dia satu jajar sama kepalaku gitu. Terus aku lagi nyapu, lihat bawah tiba-tiba diserang guys. Mata sobek, kelopak mata yang bagian bawah, aku lupa yang mana kiri apa kanan ya. Ini guys, kanan guys. Sobek, kelupas gitu, kekopek. Pertama nggak kerasa, kayak ditonjok aja. Terus habis itu mengalirlah darah banyak. Habis itu udah sih cuma dikasih obat merah aja. Sembuhnya 3 bulan sampai benar-benar hilang. Ini aja nggak hilang guys lukanya. Jadi sobek harusnya sih kalau aku tanya-tanya harusnya sih dijahit ya. Tapi kalau dijahit aku takutnya ada bekasnya semakin besar kan, keloid gitu. Jadi nggak usah dan ya akhirnya nutup sendiri. Tapi lama banget guys. 3 bulan tuh benar-benar baru sembuh total. Nah itu ini ya untuk iguana yang birahi. Waktu itu aku juga nggak tahu kalau musim kawin tuh ternyata seagresif itu guys iguana. Tapi kalau nggak musim kawin ya aman, relatif aman guys. Tapi tetap harus jaga jarak. Kalau lihat iguananya tuh dia sebenarnya nggak gerak-geriknya tuh ketahuan guys. Sebelum nyerang atau sebelum respon ke kita tuh dia biasanya angguk-angguk. Terus jenggernya atau delapnya itu dia membuka ya. Terus apa lagi ya, tegak. Terus hadapnya ke kita guys. Terus ekornya biasanya gini-gini tuh, set. Nah itu kalian harus hati-hati. Nah waktu itu aku belum tahu dan kaget aja tiba-tiba diserang. Waktu itu aku inget sih itu musim kawin. Jadi green ukuran 150-an cm, sejabrik lah, gede banget. Disikat mata saya guys. Untung mata saya tidak hilang, jadi bajak laut ya kan kalau hilang satunya. Gitu, jadi ya itulah. Sejinak-jinaknya iguana ya, mau iguana yang sejinak apa kalau lagi musim kawin biasanya itu sangat agresif guys, sama teritori sih. Dia kayak kalau bisa ngomong mungkin kayak awas ini teritori saya, raminggir tak cokot, nah kayak gitu. Dan kita biasanya nggak lihat gerak-geriknya dia, body language-nya ya, bahasa tubuhnya dia nggak lihat, tahu-tahu disikat aja gitu. Bahkan di beberapa kasus iguana birahi ada yang ngejar guys. Cuman sampai saat ini aku belum pernah ngalamin iguana birahi jantan ngejar sampai
bener-bener ngejar gitu ya. Pernah belum ya? Sebentar, ku ingat-ingat guys. Oh, si Dudut. Kalau kalian followers YouTube dari dulu banget, itu dulu ada namanya Dudut, itu dihibah orang, iguana green jumbo besar banget. Itu nggak ngejar sih dia, cuman lebih ke teritori banget. Jadi waktu dideketin kita nggak sampai 2 meter aja dia udah defensif guys. Dan itu ngeri banget sih, gede banget. 2 kalinya si Jabrik, kalau kalian tahu, gede banget tuh. 180, hampir 2 meter lah, gede banget. Lebar gitu lagi dipegang tuh nih, badannya tuh segini nih guys, lebar lagi. Begitu ya. Oke, cerita terus kita lanjut kasih lagi guys. Ini kasih sini dah, tuh. Sini. Tuh, ini enak nih, langsung di lempar langsung pecah. Mana pisauku tadi? Lah, hilang. Mana sih guys? Oh lah, kakean cerita lagi. Sorry. Oke. Sebenarnya kalau aku keburu-buru kasih makan gini, mereka akhirnya juga dihabisin juga sih guys. Kan lama-lama kalau mereka gigitin juga ini ya, pecah sendiri nanti lama-lama. Kalau udah ada celah satu aja udah cukup untuk mereka habisin guys. Ini masih bagus, kalau agak masih bagus gini, biasanya aku kasih yang di atas. Kalau kandang atas kan kadang-kadang aku suapin kan, agak manja gitu. Tapi kalau yang udah bonyok-bonyok kayak gini nih, wih, dah. Mana pisau saya tadi ya? Lupa saya. Tadi buat motong di situ dah kayaknya. Yaudah guys, kayak gitu dulu. Kayak di sini ternyata sudah kembalikan. Ini. Ntar nih aku kasih potong dulu, kasihan. Nih. Tuh. Nyam. Kangkungnya nanti tambah ya. Nih kadang-kadang mau disuapin. Gimana sih lupa? Panjang banget bos. Tuh. Ya apa kalau mau bikin mereka semua gendut-gendut ya bisa nih, aku suapin satu-satu. Mereka senang banget disuapin guys sebenarnya. Tuh. Bahkan mereka bakal milih dari tanganku daripada disediain di bawah gitu. Beberapa iguana di sini. Ya. Gak tahu kebiasaan mungkin. Ayo. Nah, kayak gitu. Nah. Potong. Nih coba. Yang mana ayo? Tuh kan, di bawah ada. Dia pilih dari tanganku guys. Tuh. Wah. Nah. Ini catatan ya, ini nggak pernah dihandle nih. Padahal bentukannya atau tuh agak serem kan. Kalau dideketin juga agak ngeri gitu guys. Cuman karena mungkin udah kebiasaan ya. Jadi kuncinya adalah konsisten kalau mau menjinakkan iguana tuh. Konsisten di handle, kita interaksi, mereka tahu kita yang kasih makan, udah. Itu sih penting banget. Mereka tahu kita yang kasih makan. Itu biasanya mereka bakal jinak sendiri guys. Gitu. Sip. Yaudah gitu dulu vlog kali ini. Buat kalian yang minat baby-babynya red, green, albino, blue, red, blue, pokoknya banyak pop lainnya, bisa langsung cek di Instagram kita aja zilaworld_real. Kita update story di situ, stok-stok yang ada juga. Price listnya bisa WA di deskripsi atau bisa langsung DM juga di situ guys, di Instagram zilaworld_real guys. Thank you, bye-bye. Mantap, tap. Ayo, ada yang ngikut ini.